sandangan imbuhan. Nah, sandangan imbuhan pada aksara ulu ini ada 6, yaitu eng, en, h, u, y, dan r. Sandangan imbuhan itu maksudnya itu adalah sandangan tambahan ya, tambahan huruf. Nah, jadi ketika teman-teman menambahkan huruf K, dikasih sandangan garis ke atas. Nah, tadi kalau I di bawah, ini di atas ya. Nah, di aksara ulu itu di penambahan huruf eng. Jadi kang gitu. Nah, untuk ini penambahan ang, yaitu sandangan imbuhannya. Nah, contoh lain ya, kita gunakan huruf G, tambah garis. Kan ini huruf G, tambahan sandangan eng menjadi tambah G menjadi gang gitu. Nah, selanjutnya ke sandangan N. Nah, ke aksara ulu ke sandangan N itu penambahan garis satu tadi eng dan penambahan huruf N itu pada aksara ulu itu tambah 2 garis saja gitu di atas. Nah, jadi ini menjadi kan. Ini penambahan N ya. Nah, selanjutnya kita contoh itu penulisan huruf G. Kita tambahkan N pada aksara ulu menjadi gan. Oke, penambahan N. Ini yang dimaksud dengan penambahan N tersebut ya. Nah, selanjutnya yaitu penambahan huruf H. Nah, di aksara ulu ada penambahan huruf H. Itu garis 2 sama tapi di depan huruf ya. Nah, yaitu adalah penambahan H. Kah gitu ya. Nah, contohnya yaitu adalah huruf G ditambahkan garis menjadi gah. Oke. Seperti itu. Penambahan H. Di gah. Misalnya huruf ta, untuk menambahkan H itu ditambahkan garis saja ke depan, di depan 2 garis yaitu menjadi tah gitu. Nah, selanjutnya penambahan I atau Y ya. Penambahan I atau Y itu seperti tutup kurung gitu ya. Tutup kurung. Ini adalah penambahan I atau jadi kai ya. Atau penambahan Y. Oke. Kai. Contoh ini huruf ra, ketika kita ditutup ini menjadi rai gitu. Atau yang lain kita tulis huruf H, ketika kita kasih tutup kurung itu menjadi hai. Nah, gitu. Hai. Selanjutnya penambahan O. Kita gunakan huruf K. Nah, kalau kita kasih senyuman pada aksara ulu, icon senyum bentuk senyum ya, itu penambahan U atau W di aksara ulu ya. Nah, contohnya huruf ta, ini huruf ta, kita kasih senyum menjadi tau. Tau. Oke. Atau huruf ga, kita kasih ini huruf ga, kita kasih icon senyum itu jadi kau. Nah, dan terakhir itu penambahan R. Nah, penambahan R ini ada 3 bentuk ya. Ini yang pertama, ini huruf K, penambahan R. Yang pertama itu berbentuk seperti ini ya, seperti huruf P. Itu penambahan R. Sama juga, ini K juga. Nah, untuk membentuk angka 2 itu penambahan R juga. Dan satu lagi
K juga. Itu seperti huruf W, itu penambahan R juga. Jadi ada 3 bentuk, boleh pilih salah satu bentuk penambahan R-nya ya, boleh yang V, angka 2, atau W gitu ya. Ini bentuk penambahan. Contoh seperti huruf G, saya kasih huruf V di atas, itu penambahan R, jadi gar. Nah, atau huruf ta, nita, untuk menambahkan R, yaitu seperti ini aja, jadi tar gitu. Ini untuk sandangan imbuhannya ya. Nah, selanjutnya mungkin saya simpulkan dulu ya untuk sandangan imbuhan tadi. Ini untuk sandangan imbuhan, untuk penambahan eng di aksara ulu, ini adalah kang. Nah, ini kang, penambahan eng. Kalau dia 2, penambahan n, jadi kan. Kalau dia di depan, penambahan h, dan kalau dia di samping, penambahan i, kai. Kalau dia ini penambahan menjadi kau. Dan terakhir yaitu kar. Itu ada 3 bentuk. Ada angka 2, ada W. Ini karya. Ini untuk penambahan kar. Oke, yang terakhir yaitu adalah sandangan konsonan. Sandangan konsonan di aksara ulu itu cukup dikasih bulat. Tadi ini huruf K. Nah, ketika dikasih bulat jadi K. Ini menjadi K. Oke. Saya ulangi lagi. Untuk menjadikan huruf konsonan di aksara ulu cukup dikasih tanda bulat aja. Itu menjadi K. Ini hurufnya menjadi K, ada A. Nah, setelah dikasih bulat itu jadi K aja gitu. Contoh ya. Ini huruf G. Nah, ketika teman-teman mengasih tanda bulat, ia menjadi huruf G. Ini hilang A-nya. Jadi G. Nah, dia jadi G. Contoh lain, ini adalah huruf ta. Nah, ketika teman-teman kasih bulat aja di samping, itu menjadi huruf T. Nah, jadi T gitu ya. Itu untuk sandangan konsonannya ya. Baiklah, kita akan sebelum itu saya akan memberitahu ada beberapa catatan ya dalam aksara ulu Sumatera Selatan. Pertama yaitu sandangan vokal dan sandangan imbuhan boleh dalam satu huruf ulu. Nah, sandangan vokal dan sandangan imbuhan tadi boleh dalam satu huruf ulu. Contohnya yaitu huruf K. Kita menggunakan sandangan vokalnya U ya misalnya. Ini kan K. Nah, kita jadikan sandangan vokalnya U. Ini jadi ku. Nah, ini berubah jadi ku. Nah, kita tambah dengan sandangan imbuhannya tadi. Kita gunakan sandangan imbuhannya tadi penambahan eng. Nah, cukup ditambah 1 garis di atas di kepala huruf menjadi kung. Nah, ini yang dimaksud catatan yang pertama ya. Ini yang dimaksud dengan catatan yang pertama tadi. Nah, catatan yang kedua dalam aksara ulu. Nah, catatan kedua ini sendiri yaitu kata yang berawalan a, i, u, e, o dalam aksara ulu menggunakan huruf a. Nah, yang diberikan sandangan vokal kecuali kata vokal a. Nah, untuk catatan yang kedua maksudnya itu ini kan huruf a. Ya, nah ini a itu teman-teman bisa menggunakan kata a ini untuk awalan kata yang berawalan a yaitu a, anak itu misalnya, Ali dan yang lainnya ya. Nah, di aksara ulu ini huruf
A. Untuk merubah menjadi I dikasih sandangan. Sandangan I tadi ini menjadi I. Karena sandangan I ada 2, jadi ini I. Boleh dipilih salah satu I-nya. Nah, selanjutnya pada contoh yang E ya. Yang E ini ada 2 juga, ini E. Nah, ini juga E. Nah, ini jadi E ya. Dan untuk U di aksara ulu itu dikasih sandangan U aja gitu. Jadi U. Dan E itu huruf A dikasih sandangan E. Boleh silang atau boleh yang garis. Ini E. Jadi gunakan huruf A untuk kata-kata yang berawalan A, I, W, O ya. Misalnya elang, ular, ikan, dan lain-lainnya. Misalnya contohnya kita buat kata ular gitu ya. Ular. Kita pisah dulu hurufnya. Kan di aksara ulu nggak ada huruf U, maka gunakan huruf A tadi. Nah, kita ubah menjadi ditambah sandangan U. Ini menjadi U. Dan cari huruf di aksara ulu huruf La. Ini jadi huruf La seperti huruf N. Nah, ditambahkan sandangan R-nya. Ini sandangan R-nya gitu. Jadilah ular gitu. Ini penulisan untuk catatan yang kedua. Nah, di aksara ulu terdapat berapa huruf ya? Ini teman-teman bisa lihat beberapa huruf dalam aksara ulu. Seperti huruf F dan V itu nggak ada ya di aksara ulu, maka menggunakan huruf F. Bagi teman-teman yang namanya F dan V, gunakan huruf F untuk aksara ulunya. Selanjutnya yaitu huruf Q dan X, itu di aksara ulu nggak ada, maka gunakan huruf K ya. Dan huruf Z nggak ada, gunakan huruf J. Oke, itu 3 catatan dalam aksara ulu Sumatera Selatan. Dan bagaimana sih cara menulis aksara ulu Sumatera Selatan gitu ya? Kita contoh ya, nulis aksara ulu Sumatera Selatan kata Palembang gitu ya. Palembang ya. Kita nulis dulu huruf Latinnya dulu. Palembang. Ini kan Palembang. Nah, terlebih dahulu teman-teman pisah dulu beberapa huruf yang ada pada aksara ulu ya. Seperti kita pisahkan huruf Pa di aksara ulu. Ini huruf Pa. Le itu adalah huruf La. Mbang itu adalah huruf Mbah. Nah, cukup ya. Nah, nanti ubah langsung ke aksara ulunya. Pa, huruf La, huruf Mbah. Nah, baru dikasih sandangan. Pa nggak usah dikasih sandangan. Ini sudah menjadi Pa. Ini masih La. Kita untuk jadikan E jadi Le. Le. Nah, dan terakhir ini huruf Mbah. Untuk penambahan eng tadi 1 garis jadi Palembang. Jadilah Palembang dalam aksara ulu Sumatera Selatan ya. Ini bentuk Palembang dalam aksara ulu Sumatera Selatan. Mungkin cukup demikian ya belajar aksara ulu pada malam ini. Mungkin teman-teman yang mau tanya, mau tulisan namanya seperti apa dalam aksara ulu Sumatera Selatan, bisa komen ya, nanti saya tulis bagi teman-teman untuk nama teman-teman dalam aksara ulu Sumatera Selatan ya.